Baiklah. Amelia Isafi. Sakit. Adiana Lima. Sakit. Kok ada yang sakit ya? Iya. Diana. Ulang. Eva Sakila. Din. Kenapa? Din. Terus Filiatul Aulia. Din. Husniawati. Din. Ika Septianti. Din. Husnul Putri. Sakit. Husnul Putri sakit. Diani Savitri. Din. Mariam Ar-Rahma. Din. Hadir juga. Alhamdulillah. Kuliana. Sakit. Tapi Kuliana. Iya. Nurul Syuhada. Din. Rena Fatmawati. Adira. Soleha. Soleha. Suryati. Sakit. Suryati sakit. Prima Nisa Sobrina. Hadir. Widyawati. Din. Oke. Ziaratul Alfani. Hadir. Hijau Bagia Ramadhani. Oke ya. Oke. Berarti yang hadir hanya 12 orang ya, Naya? Iya. Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Baiklah, anak-anakku yang cantik, kita pada masa yang mentator sama muda ini untuk materi yang kita bahas sekarang. Tapi masih ingat dong ya, materi yang kemarin tentang apa masih ingat? Nah, iya, ya. Kalau yang sekarang itu kita bahas materi tentang tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Sebelum kita ke materi, guru mau memberitahukan atau menjelaskan tujuan kita mempelajari materi ini apa. Tujuan kita pertama, guru berharap agar kalian semua bisa atau mampu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasarannya. Suatu saat kalian nih lepas dari sekolah, kuliah, siapa tahu ada jadi pengusaha ya, sudah tahu rencana ya, anggaran yang berapa, cara pengolahan makanan awetan seperti apa gitu ya. Yang kedua, tujuan kita mempelajari materi ini mampu membuat perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasarannya. Ya. Nah, berikutnya, kira-kira pernah dengar nggak pengolahan itu apa? Pernah dengar pengolahan apa? Ya, di benak kalian terlintas pengolahan itu apa sih maksudnya? Ya, cara ya, cara membuat, cara mengolah sesuatu dan yang dari awalnya ada bahan jadi bahan jadi. Ini ada ya, kalian bisa lihat materi yang akan kita sampaikan di slide ini, guru sudah buat, bisa nanti kalian lihat per slide ya di sini. Nah, ini pengolahan dari pengolahan. Pengolahan artinya membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Pada prinsip kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah, ya, bahan mentahnya menjadi produk matang dengan mencampur, memodifikasi,
video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi PKWU kelas 10 pada bab 4, yaitu tentang usaha pengolahan bahan makanan dengan cara pengawetan, terutama pada bahan nabati. Nanti dalam video ini akan disediakan beberapa contoh pengolahan makanan yang diawetkan dari bahan makanan nabati. Yang pertama, kalian perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan bahan nabati. Bahan nabati atau bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan nabati ini dapat juga dikonsumsi setelah diolah ataupun dikonsumsi secara langsung. Bahan pangan nabati ini akan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asalnya. Yang pertama, yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, yang berasal dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama dari sayuran dan buah-buahan, misalnya tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini adalah yang dihasilkan dari proses budidaya pertanian secara modern. Tanaman budidaya ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dapat mudah busuk, memerlukan ruangan yang besar dalam proses penanamannya, dan panen secara musiman, serta memerlukan lokasi tanam yang sesuai. Yang kedua, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, yaitu tanaman-tanaman yang merupakan berbagai jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein yang bermanfaat sebagai sumber tenaga atau energi bagi manusia dan menjadi pendukung pokok dalam keberlangsungan hidup manusia. Nah, kemudian di sini akan saya berikan contoh bahan pangan nabati yang berasal dari buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, kemudian rempah-rempah, ada umbi-umbian, dan yang terakhir dari serealia. Kemudian selanjutnya adalah tentang makanan awetan. Perlu teman-teman ketahui, bahan makanan setelah proses panen secara fisiologis masih hidup, proses berlangsung terus-menerus sampai terjadi pembusukan. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Menurut bahan baku utamanya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan berbahan hewani. Makanan awetan dari bahan nabati ialah makanan yang awet yang berasal dari bahan baku tumbuh-tumbuhan, misalnya sayur-sayuran dan buah. Makanan awetan dari bahan nabati, baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah, merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula. Bahan baku yang digunakan juga adalah bahan baku lokal yang mudah didapatkan di lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh makanan awetan dari bahan nabati, yaitu minuman lidah buaya. Lidah buaya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk minuman dalam kemasan. Dan seperti ini kira-kira proses produksi dari minuman lidah buaya. Kemudian perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati. Perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap, serta biaya tidak tetap.
Kalau kita Pada bahasan kali ini akan dipaparkan contoh perhitungan harga untuk minuman lidah buaya. Disaksikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok lidah buaya, masing-masing berisi 240 gram lidah buaya atau buah dan kuah. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap untuk lidah buaya beserta biaya. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan wirausaha jenis lainnya. Yang pertama, investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya, seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Ini contohnya ini salah yang kita butuhkan pada saat kita mau mengolah ya. Yang kedua, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Pada proses produksi minuman lidah buaya, kebutuhan bahan baku kita lihat pada tabel 2. Apa saja itu bahannya? Berapa biaya produksi? Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, pemasukan alat, dan lainnya. Pada produk lidah buaya, biaya tetap yang dibutuhkan tersaji pada tabel yang ketiga. Yang keempat, total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Ini contohnya nah, yang tadi yang kita sudah menentukan biaya variabelnya 1.3950. Biaya tetap 362. Kemudian, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk. Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan tidak juga rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual. Harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Untuk produk lidah buaya, HPP-nya adalah sebagai berikut. Kemudian, harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual bisa ditentukan dengan pertimbangan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Materi selanjutnya adalah pemasaran langsung makanan awetan dari bahan nabati. Sistem pemasaran langsung adalah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya penjualan dengan mempunyai outlet sendiri atau sistem penjajahan langsung pada konsumen. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung, diantaranya penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak bergantung pada pihak lain serta waktu yang berproses. Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Berbagai media promosi bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemasaran dari produk makanan awetan dari bahan nabati. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi kita tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Buka Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mendiskusikan ya pengolahan bahan awetannya apa saja, manfaatnya apa saja, fungsinya, terus jenisnya apa saja. Nanti setelah itu
Tapi jika ada yang mau ditanyakan,
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu makanan awetan. Makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Pengawetan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya sehingga bertahan lebih lama. Jadi jika kita sedang menggunakan pengawetan makanan, maka kita tidak perlu khawatir lagi karena demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dari kelompok 2. Kesimpulannya nanti setelah selesai barusan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4, maka kalian sudah fokus hasil penerimaan wawasan yang sudah kalian dapatkan dari materi kita saat ini ya. Oke, berarti semua sudah mempresentasikan hasil diskusi ya. Sekarang kita ke penutup ya. Ini Bu Guru akan mengujikan ya sejauh mana wawasan kalian yang sudah kalian serap dapatkan dari materi yang sudah kita bahas hari ini dalam bentuk evaluasi individu ya. Evaluasi individu ini Bu Guru akan memberikan kalian soal ya. Nanti Bu Guru berikan soalnya sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang kita bahas saat ini. Oke, baiklah ya. Kita hanya 5 soal kan? Soal evaluasi diri ya. Ini soal evaluasi diri. Sejauh mana kalian menyerap, sejauh mana wawasan kalian tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke. Kita berarti kembali tadi mana kalian bisa jawab soal yang Guru berikan. Nah, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit ya dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah nah evaluasi diri? Sudah. Oke, berarti sekarang kumpulkan di kedua kelasnya satu orang. Setelah itu nanti serahkan ke meja guru. Baiklah, sebelum kita akhiri, ya yang barusan itu dulu uji coba kalian sejauh mana wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Kembali insya Allah minggu depan. Nah sekarang karena jam sudah menunjukkan pukul berapa nih? 10. Kita sudah selesai ya. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Semoga semua anak-anak itu dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah,
Alhamdulillah, dan doakan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayu.